narasumber kita siang ini yaitu Prof. Uman Suherman akan membawakan materi dengan judul Guru BK Idola. Nah, kita selama ini berharap banget nih untuk menjadi guru BK Idola. Gimana nih caranya? Nah, siang ini Prof akan memberikan trik-trik. Nah, tidak hanya itu, Prof juga akan didampingi, ada pendampingnya Prof, yaitu Ibu Juli Sugiyati. Nah, Bu Juli Sugiyati akan menjadi moderator siang ini dan akan ada sesi tanya jawab juga. Kepada Bu Juli dan Prof Uman, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Uman Suherman, ASMPD, narasumber kita pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ibu Esther beserta jajaran dari kepanitiaan kegiatan seminar nasional dan workshop daring BK, konseling untuk meningkatkan resiliensi peserta didik, serta Bapak Ibu guru BK hebat Indonesia yang luar biasa semangatnya untuk selalu belajar, yang telah bergabung bersama kita, Prof. Ini dari seluruh Indonesia, Prof, yang peserta untuk kegiatan seminar. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, saya tadi coba-coba browsing, Prof, tentang Profesor Dr. Uman Suherman itu seperti apa. Tentunya sih sebetulnya sudah tidak asing ya, oleh Bapak Ibu guru BK, karena beliau juga adalah guru besar bimbingan dan konseling. Artinya beliau itu sudah luar biasa dalam bimbingan dan konseling. Nah, saya coba mendapatkan hasil browsingnya, mohon maaf Prof kalau saya ada yang kurang tepat contekannya seperti itu. S1, S2, dan S3 Profesor Dr. Uman Suherman adalah dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, tentunya jurusannya bimbingan dan konseling. Nah, pendidikan non formal yang pernah, ini hanya satu, sebetulnya pasti banyak yang beliau sudah raih, yaitu Corporation Research International of Education Development dari Tsukuba, Jepang. Kemudian juga saya mencoba membaca tadi banyak publikasi-publikasi ilmiah yang telah beliau hasilkan, namun salah satu di antaranya adalah Effect of Knowledge and Skills of Counselors on the Level of Self-Efficacy in Evaluation Guidance and Counseling Program, itu salah satunya. Prof, pada kesempatan kali ini kita sebagai guru, kami sebagai guru BK ingin pencerahan nih, Prof. Sebetulnya guru BK idola di era milenial ini seperti apa? Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita simak pencerahan dan mungkin tips and trick yang akan beliau sampaikan kepada kita semua menjadi guru BK idola. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Uman Suherman, ASMPD, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Yulis ya? Ya, Ibu Juli, Pak. Ibu Juli. Yuli, Prof, ejaan namanya Juli. Ya, Ibu Yuli. Udah lewat, Ibu Yuli sebetulnya sekarang udah September. Siap. Menyesuaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak ya sudah makan siang. Ya, walaupun saya termasuk orang yang tidak suka makan siang, sehingga bisa lebih cepat gitu. Ya, saya biasa makan nasi di waktu siang, Bu Yuli. Iya. Saya betul-betul sudah kangen dengan Bapak Ibu, sehingga pada saat Bu Esther, Pak bisa bergabung, saya bilang insya Allah. Saya lihat tanggal-tanggal, ternyata Jumat ini alhamdulillah agak sedikit kosong. Ya, kosong itu untuk jam 1 sampai jam 3, karena sampai jam 4 saya harus sudah ke hotel. Ya. Jadi sebagai laki-laki panggilan dari dulu masih tetap melekat pada saya.
Ya. Luar biasa, Ya, Prof. dan biasanya kalau dipanggil ke MGBK Jakarta nggak pernah menolak saya itu. Perasaan gitu. Iya. Dulu, kalau Terima sekarang kasih, Prof. iya, dulu kalau sekarang banyak nolaknya. Kenapa banyak nolaknya? Ya waktunya yang bentrok. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan dan saya harapkan kita adalah sama-sama sebagai orang bimbingan dan konseling tentu menjadi sebuah keinginan, sebuah harapan pada saat kita disebut atau punya stempel sebagai guru idola, guru BK idola. Ya, yang semestinya guru BK itu ya harus menjadi idola begitu. Jadi jangan harapan bahwa guru BK itu adalah idola. Ya, saya bisa membuktikan. Mudah-mudahan Bu Esther masih mengidolakan saya. Mudah-mudahan Bu Eka masih mengidolakan Pasti saya. dong. Ya, betul gitu. Mudah-mudahan dan tentu saya akan lebih banyak kita mulai dari awal. Kenapa guru BK itu menjadi idola? Karena guru BK itu kan pendidik juga. Iya. Hanya bedanya kalau yang lain mengampu mata pelajaran, kalau kita kan tidak mengampu. Atau kita tidak mengajar karena BK bukan mata pelajaran. Nah, yang sebetulnya menjadi sebuah bahasa lama, saya selalu mengatakan dalam setiap kesempatan, ini bahasa lama saya. Kalau mata pelajaran memberikan nilai mata pelajaran, mau matematik, mau agama, mau apapun, itu kan ada nilainya. BK ini kenapa tidak ada nilainya? Karena BK ini yang harus diberikan bukan nilai mata pelajaran BK, nggak ada. Tapi harus memberikan nilai kehidupan bagi para siswa. Ini hal yang sangat penting. Kenapa nilai kehidupan? Karena pendidikan di kita ini sebetulnya, konsep yang utama itu kan pendidikan itu memanusiakan manusia oleh manusia dengan cara-cara yang manusiawi. Jadi inti dari pendidikan itu atau inti pendidikan itu sebenarnya memanusiakan manusia untuk menjadi manusia yang dilakukan oleh manusia dengan cara-cara yang manusiawi begitu. Apakah itu menjadi trik atau itu menjadi sebuah prinsip? Yang jelas itu harus menjadi konsep utama bagi guru BK. Guru BK itu adalah pendidik yang harus paham kita ini pendidik itu adalah punya fungsi memanusiakan manusia untuk menjadi manusia. Oleh manusia dengan cara-cara yang manusiawi. Dengan kalimat itu, Ibu boleh saja itu di-unmute pertanyaan saya, yang harus lebih dulu jadi manusia itu siapa? Anak didik kita atau kita? Kita. Tentu guru BK harus manusia, ya kan? Ya. Karena tidak mungkin kita memanusiakan manusia untuk menjadi manusia, manakala yang berupaya untuk itu bukan manusia. Gitu. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bicara keterlaluan ini si Pak Uman tuh emang kita bukan manusia. Secara fisik kita memang semuanya manusia. Tapi pertanyaan yang muncul, apa yang akan menjadi aspek-aspek penentu kita jadi idola dan tidak, manakala indikator dan aspek itu tidak muncul pada diri kita. Betul. Itu satu poin. Sebelum tadi nanti ke yang lainnya. Poin yang kedua, siswa ini apa adanya. Masuk ke sekolah. Apalagi sekarang dengan sistem zonasi ya. Dengan sistem zonasi itu kepala sekolah sekolah tidak bisa memilih yang mana karena menjadi prinsip daerah yang lebih dekat itu yang perlu diterima. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau dulu sekolah kita sebagai sekolah favorit yang datang itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, maka untuk saat ini tidak menutup kemungkinan. Kalau sekolahnya ada di daerah yang apa adanya, maka murid pun tidak menutup kemungkinan apa adanya. Ya. Artinya apa? Artinya apa adanya itu katakan saja secara akademik tidak lebih baik daripada calon-calon siswa dibandingkan dengan sekolah yang lain. Dan itu kelihatannya merata. Nah, apabila kita ingin memanusiakan manusia dan kita adalah manusia, maka yang pertama kali yang harus muncul pada diri kita adalah terima mereka apa adanya. Begitu. Terima apa adanya. Jadi orang yang pertama kali bisa menerima siswa apa adanya itu
Mohon maaf, bukan guru yang lain, mestinya guru BK gitu. Guru BK, orang yang bisa menerima siapapun apa adanya. Jangan apanya yang ada apaannya. Apa adanya. Jangan adanya apa, jangan. Kalau adanya apa, maka bisa orang guru BK bisa melihat, oh ini yang terbaik, ini yang terjelek, ini yang hebat, ini yang tidak. Tapi pokoknya terima apa adanya. Mengapa kita harus menerima apa adanya? Karena guru BK itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang semuanya ada. Jadi kalau kita tidak semuanya ada, bukan berarti kita harus keluar jadi guru BK. Tetapi bagaimana kita mengembangkan diri supaya aspek-aspek yang tidak ada menjadi ada. Nah, siswa datang apa adanya, ketemu dengan guru BK yang semuanya ada, diproses dalam pendidikan yang luar biasa semuanya ada, maka mereka akan menjadi lulusan apa adanya atau semuanya ada? Semuanya ada. Semuanya ada. Dan karena guru BK lah, maka kita bisa mengalahkan Tokopedia. Ya kan Tokopedia yang semuanya ada. Shopee, Blibli yang semuanya ada. Jadi guru BK dalam dunia yang sekarang semakin canggih, jangan sampai siswa yang datang ke kampus kita apa adanya, bertemu dengan guru BK apa adanya, dilaksanakan dalam proses pendidikan interaksi dengan kita apa adanya, maka begitu keluar seadanya. Ya seadanya. Seadanya. Jadi kalau kita melihat dengan konsep Mas Menteri sekarang guru penggerak, dengan konsep merdeka belajar itu tidak cukup hanya memilih mata pelajaran yang lain sebagai penambahan kompetensi. Tetapi kemerdekaan belajar bagi siswa itu satu, dia bisa memilih kampus manapun sebetulnya. Yang kedua, dia merdeka pada saat dengan guru manapun. Dia merdeka pada saat membutuhkan fasilitas pembelajaran apapun. Dan yang ketiga, dia setelah lulus juga punya kemerdekaan yang bisa masuk ke perguruan tinggi manapun. Sampai di situ bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa lah. Enggak yang berat-berat kan? Jadi kalau siswa masuk, dia merdeka. Di kelas dia memperoleh kemerdekaan. Setelah lulus dia merdeka, maka dia akan mengatakan, untung sistem zonasi itu terjadi. Kalau tidak, saya tidak mungkin akan sebaik sekarang. Kalau tidak, saya tidak mungkin punya nasib seperti sekarang. Begitu. Oleh karena itu, kalau guru BK pantang untuk berpikir, kok kenapa murid kita bodoh-bodoh? Justru kudu disyukuri yang bodoh itu. Karena itu menjadi rahmat. Itu menjadi hidayah, itu menjadi anugerah. Kalau muridnya sudah pintar, kita dilecehkan. Coba kamu nanya ke guru BK, maka murid kita akan ngomong, ngapain nanya? Dan dia mah nggak akan bisa jawab. Jangan nanya ke guru BK, kasihan, nggak akan bisa jawab. Apalagi matematik, apalagi bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu tentu bukan berarti guru BK harus ahli matematik, bukan berarti guru BK ahli dalam bahasa Inggris. Tapi saya ingin mendorong Bapak Ibu yang tadinya guru mata pelajaran itu tetap diperkuat dan nanti akhirnya akan menjadi plus kemampuan kita sebagai guru BK. Bu Esther itu kan sukanya nyanyi. Ya, itu saya masih ingat lagu beliau. Nah, apa lagunya teh dulu tehnya ke yang Bu Esther soalnya kan sik asik ku kena dia gitu kan kalau nggak salah gitu kan Bu Esther ya. Iya. Nah, masih ingat itu lagu? Ingat. Ingat ya, nanti sebagai penutup Ibu nyanyi. Bu Eka, tambahannya pramuka. Iya. Bukan berarti pramuka menjadi beban, bukan mata pelajaran yang lain jadi beban, tapi pada saat kita jadi guru BK, itu menjadi sebuah keunggulan kita. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, tidak mungkin kita tidak menjadi idola manakala siswa sudah mengakui tidak mungkin kita begini kalau tanpa guru BK saya. Oleh karena itu, saya ingin dalam kesempatan ini, share ini, apakah ini trik? Sebetulnya bukan trik, tapi ini sesuatu yang memang perlu kita pahami, terutama berkaitan dengan tugas kita sebagai guru dan harus menjadi guru idola. Nah, sudah kelihatan Bu Yuli?
Ya, sudah, Pak. Udah, oke. Sudah, Prof, sudah. Ya, kita ini kan pendidik profesional. Guru BK itu pendidik profesional yang punya tugas atau peran 3 yang utama. 1, bertugas transformasi, yaitu perwujudan diri. Yang kedua, penyampai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai pengembang. Jadi kita sebagai pendidik, mau guru, mau dosen, itu fungsinya sama. 1, perwujudan diri. Kenapa perwujudan diri? Ya tadi, kita tidak mungkin membawa orang lain untuk menjadi manusia, manakala kita sendiri belum mencapai predikat sebagai manusia. Gitu. Yang kedua, bagaimana kita membawa manusia untuk menjadi manusia, manakala kita tidak menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan kita. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau orang BK, apa istilah bahasa Jakarta ya, kalau bahasa Sunda itu nggak ada keinginan gitu, apa adanya, yang tadi itu apa adanya. Ya bagaimana perwujudan diri kita bisa terlihat oleh orang lain. Jadi harus sesuai dengan yang foto yang ada di lembaran Zoom ini, saya lihat gitu kan. Semuanya semangat, tapi kalau guru BK hanya nempel foto, orangnya pakai baju tidur, kemana dulu kan repot itu. Artinya tidak menunjukkan perwujudan diri gitu kan. Iya. Saya kebetulan membina 400 sampai 500 kampus. Setiap saya bicara suka saya cek. Itu yang fotonya saja saya bilang orangnya yang tampil, jangan fotonya. Ya. Karena kalau orangnya ada, artinya ibu bapak sebagai orang BK tidak mengikuti ilmu padi. Ilmu padi itu bagi guru BK bagus tapi jelek juga. Karena ilmu padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Nah, udah makan siang, sudah diisi, ya nunduk. Begitu nggak kerasa. Oke. Nah, sekarang perwujudan diri. Yang kedua adalah penyampai ilmu. Kalau penyampai ilmu, apa yang mau disampaikan manakala ilmu kita terbatas? Apa yang mau disampaikan manakala pengetahuan kita terbatas? Jadi sebetulnya kenapa saya mengatakan nilai kehidupan? Guru BK itu adalah orang yang serba tahu, bukan orang yang sok tahu. Jadi tidak bisa kalau guru BK ditanya oleh anak-anak, Bu, saya mau ke fakultas psikologi. Kira-kira nanti profesi dari psikologi apa? Ya kamu tanya aja ke sana. Apa gitu, udah saya mah guru BK. Guru BK-nya juga dari matematik, tidak ngurus psikologi. Nggak usah marah-marah kalau belum tahu. Tinggal di Google aja, di googling gitu kan. Ya. Jadi kalau seperti itu, maka guru BK tidak lebih bijaksana daripada Google. Ya. Ada pertanyaan? Apa nanya yang gitu? Nanya tuh yang benar. Google nggak pernah protes dengan siapapun yang nanya, bahkan dituntun. Bukankah ini yang Anda maksud? Iya. Nah iya, Google aja bukan manusia lebih manusiawi. Jadi kalau guru BK ada murid yang nanya, apa ini yang kamu maksud? Yang ketiga adalah pengembang. Saya terus terang saja, bukan di depan Bu Esther ya, bukan di depan teman-teman. MGBK Jakarta itu memang dari dulu paling maju pada saat pengembangan diri. Tuh, boleh tepuk tangan. Iya. Yang berasa orang Jakarta. Merasa orang lain yang seluruh Indonesia, Anda sebagai orang MGBK ya, saya apresiasi dengan kegiatan semacam ini. Gitu. Dan mendatangkan orang yang luar biasa. Iya, gitu. Ujung-ujungnya. Apa-apa? Ujung-ujungnya. Nah, itu yang gak enak. Biasanya dengan pengumuman tuh ujung-ujungnya yang gak enak. Iya, jadi orang BK itu adalah orang yang satu, dia mampu menunjukkan inilah saya gitu. Tapi bukan berarti sok. Yang kedua, banyak tahu. Jangan tidak mau kelihatan bodoh, tapi harus kelihatan tidak mau bodoh. Oke, itu tolong dicatat itu Bu Yuli. Iya. Jangan menjadi orang tidak mau kelihatan bodoh, tetapi harus jadi orang kelihatan tidak mau bodoh. Sama apa beda? Tidak.
Tidak ya? Ya. Kalau orang tidak mau kelihatan bodoh, maka dia pura-pura pintar. Tapi kalau orang tidak mau atau mau kelihatan tidak bodoh, kelihatan tidak mau bodoh, maka dia selalu mengembangkan diri. Nah, jadi tiga ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Saya selalu mengembangkan literasi belajar seumur hidup, sepanjang hayat, long life learning, tetapi juga saya dalam menyampaikan ilmu lebih humanis. Tetapi yang ketiga, saya juga perlu mengaktualisasikan diri saya. Dengan aktualisasi diri yang semacam itu, maka kita akan beda dengan yang lain. Bu Esther beda dengan Bu Eka beda dengan Ibu Yuli, Bu Yuli beda dengan Ibu siapa ini teh Resi? Reni. Nah, Bu Reni. Kalau sama, ya repot gitu. Jadi ada hal-hal yang sama dan ada hal-hal yang memang harus menjadi pembeda. Gitu. Itulah perwujudan diri. Untuk apa? Untuk mendukung kemandirian peserta didik itu sendiri. Ya. Untuk mendukung kemandirian. Jadi kita tidak harus menghasilkan seorang anak yang harus sama dengan kita, tetapi seorang anak yang terbesarkan oleh diri kita. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bagaimana sih perwujudan diri, bagaimana penyampaian ilmu, bagaimana pengembangan diri. Kita mulai dengan yang pertama. Apa sih yang dipersepsi oleh siswa tentang kita? Perwujudan diri itu diri kita yang bisa ditampilkan di depan orang lain. Mulai dari penampilan pakaian, cara kita bicara, cara kita berpikir, dan sebagainya, itu kelihatan oleh siswa. Ya, makanya saya selalu mengatakan, guru BK itu harus good looking gitu. Apa istilah Bu Esther mah, eye catching apa Bu? Catching. Iya. Good looking. Kenapa good looking? Ya, karena kita dilihat lah. Bukan hanya karena sekarang Hari Batik Nasional, tapi saya tahu akan ketemu dengan ibu-ibu MGBK yang sudah lama tidak ketemu. Yang tadi yang dibahas oleh Bu Eka, ini batik baru loh. Iya. Apa yang bisa dilihat? Jadi mereka itu melihat kita seperti apa sih? Gitu. Kita ini sosoknya seperti apa? Yang tidak menutup kemungkinan kita dibanding-banding dengan yang lain. Kayak artis sinetron, kayak di Padangdut, kayak apapun. Nggak jadi masalah. Tapi itulah yang bisa dilihat oleh mereka. Karena itu bagaimanapun, kalau mau jadi guru idola, dilihat dari penampilan itu harus membuat mereka tidak jenuh melihat kita. Tapi harus membuat mereka merasa rindu pada saat tidak bertemu dengan mereka. Kok sudah lama tidak ketemu dengan Pak Uman, berarti Ibu Bapak mendolakan saya. Tapi pada saat Astagfirullahaladzim Pak Uman itu datang, itu gawat. Iya. Yang kedua, tidak cukup ada. Tapi bisa nggak dirasakan keberadaan Ibu Bapak oleh siswa? Jadi bukan hanya, Bu Yuli ada nggak? Ada. Tidak cukup ada, tapi terasa gitu. Makanya kenapa Ki Hajar Dewantoro itu kan bukan orang BK, tapi BK salah satunya menggunakan prinsip itu. Satu, Ingarso Sumtulodo, itu bisa dilihat. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Dan kenapa logo Kemendikbud kita Tuturi Handayani? Kan begitu. Karena selalu mendorong dari belakang. Nggak ada yang mendorong dari depan. Itu namanya narik. Iya. Kita bisa dilihat, kita ada, dan bisa dirasa. Jangan-jangan sampai hari ini kita selalu datang di kampus, kita selalu datang di sekolah, kita ada di layar mereka, tapi mereka tidak merasakan kalau kita memang ada. Disitulah pentingnya Bapak Ibu, kita mengenal profesi kita, pentingnya kita menyukai profesi kita, kemudian akan muncul rasa cinta terhadap profesi kita. Kalau kita sudah cinta, apapun yang dilakukan ikhlas, gitu kan? Iya. Bukankah kita beribadah, Bu Reni ingin dapat pahala? Bukankah Bu Yuli kita beribadah ingin dapat surga?
Tetapi hati-hati, surga dan pahala tidak akan pernah ada manakala Allah tidak ridho dengan itu semua. Kenapa bisa ridho? Karena cinta. Iya. Ibu menyucikan pakaian suami, nggak apa-apa karena cinta. Suami membelikan pakaian dalam ibu-ibu, nggak apa-apa karena cinta. Iya, kalau enggak, gairah tidak akan muncul. Kalau enggak, semangat tidak akan muncul. Kenapa gairah dan semangat itu muncul? Hakikatnya karena kita paham, kita suka, kita cinta. Jadi mudah-mudahan ini MGBK itu menjadi fasilitas dalam upaya mencintai pekerjaan kita sendiri. Kenapa? Kalau tidak, mau kerja apa lagi kalau tidak mencintai pekerjaan kita? Dan semuanya akan menjadi beban, dan kalau sudah beban jadi mengeluh, kalau sudah jadi mengeluh yang berkepanjangan stres, stres berkepanjangan depresi. Apa yang bisa dilihat oleh anak-anak kita? Ngedumel terus, muka sudah dirempel, gitu kan, kusut selalu, tidak ada senyum, tidak ada kebahagiaan. Sehingga apa? Sehingga muncul zaman dulu anak didik lebih betah di luar kelas daripada di dalam kelas. Nah, kalau sudah disebut anak didik, bukan hanya anak SD, anak SMP, SMA, termasuk mahasiswa S1, S2, S3 juga betahnya itu di luar kelas. Kenapa? Karena dosennya tidak membuat nyaman dia berada di kelas. Yang ketiga apa? Bisa dicontoh. Nah, kembali kepada perwujudan diri. Wujud diri itu pada umumnya uswatun hasanah. Unsur keteladanan bisa dicontoh. Nah, saya ingin tanya lah, nggak usah dijawab. Apa sih yang bisa dicontoh oleh kita? Apa yang bisa dicontoh oleh anak-anak tentang diri kita? Makanya sekali-kali Bapak Ibu tanya itu murid, peserta didik. Apakah kamu merasa nyaman kalau berhadapan, kalau bertemu dengan saya? Yang kedua, mungkin apa yang bisa kamu ambil, bisa kamu jadikan modal untuk kehidupan kamu setelah kamu berinteraksi dengan saya sebagai guru kamu. Kalau jawabannya tidak ada, jangan dulu putus asa apalagi marah-marah ke anak-anak. Dasar kamu mah nggak bisa menangkap ya, sampai tidak ada sekecil pun yang bisa dicontoh dari saya. Jangan, berarti kita harus autokritik begitu. Karena nanti apa? Karena nanti akan berdampak pada pengembangan. Saya tidak akan memberikan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja menurut saya. Nggak tahu menurut Bapak Ibu berat, rasanya ringan untuk dibaca, berat untuk dilaksanakan ini. Ringan untuk dibaca, berat untuk dilaksanakan. Ya memang sama, saya juga begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana diri kita sebagai penyampai ilmu pengetahuan? Apa yang bisa dipersepsi oleh anak didik kita? Apakah kita termasuk orang dalam pemberian materi mudah dipahami? Apakah ilmu yang kita berikan bisa dicari? Dan yang ketiga, apakah bisa diikuti? Jadi artinya, mau tidak mau, anak didik itu akan tergantung kepada gurunya. Makanya mohon maaf, saya pernah menyampaikan ini apa enggak. Biasanya kalau ke dosen-dosen suka saya sampaikan. Waktu saya di Jepang, saya mau ke kelas, selalu dijemput oleh mahasiswi saya. Terus saya tanya, kenapa saya dijemput? Oh, jawabannya sangat luar biasa. Karena sensei menentukan masa depan saya. Terus saya tanya lagi, apa perlu dihalalkan? Sensei menentukan masa depan saya. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita tidak menentukan masa depan mereka, artinya kita gagal dalam mendidik anak. Bukan berarti menentukan masa depan mereka itu dia harus sama dengan kita, bukan. Tetapi kita menciptakan kemerdekaan setelah lulus, sehingga mereka menyadari betul ilmu yang didapat dari kita adalah sebagai modal untuk menjadi solusi dalam setiap menghadapi permasalahan kehidupan, baik dalam pendidikan, dalam karir, dalam hubungan sosial, dan sebagainya. Itu siapa yang memberikan? Guru, bimbingan, dan konseling. Bisa diikuti. Saya tidak tahu, saya sendiri tidak tahu, nanti Bu Esther dan Bu Eka lah, yang saya lihat masih ada di layar ini, yang bisa mengatakan, apakah kalau saya di kelas bisa dipahami, apakah sumbernya bisa dicari, atau bisa diikuti? Jangan-jangan Sangat bisa. sangat bisa ya.
Ya. Awas kalau bilang nggak bisa. Nah, itu mah aneh, guru ngancam gitu. Iya, karena apa? Karena pada saat penyampaian ilmu tidak bisa dipahami ya, bukan lagi ilmu yang bermanfaat. Jangan-jangan ilmu pengetahuan juga tidak sampai. Apa tadi yang disampaikan Pak Uman? Ya gitu aja lah Pak Uman. Kan gawat itu. Oleh karena itu tentu orang BK lebih tahu. Konsep mengajar itu tidak cukup menyampaikan ilmu. Tetapi orang BK itu sebelum kita menyampaikan materi, menciptakan situasi dan kondisi agar anak mau belajar. Agar anak mau bertemu dengan kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke kelas dalam keadaan normal, kemudian anak didiknya sudah pulang, apa yang perlu diupayakan? Ciptakan situasi dan kondisi agar mereka mau belajar dengan kita. Jangankan di dalam jam pelajaran, di luar pun mereka akan selalu menanti kita. Kenapa? Karena banyak yang didapat dari kita. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua, kita tadi memberikan nilai kehidupan. Karena itu tidak menutup kemungkinan dan memang harus terjadi. Ilmu itu tidak hanya ilmu yang diberikan. Jadi bukan hanya transfer of knowledge, tapi transfer of value. Bukan hanya transfer of knowledge, tapi transfer of culture. Value siapa? Value kehidupan yang paling utama adalah seorang guru BK yang dilihat langsung oleh anak didiknya. Gitu. Dalam berucap seperti ini value-nya. Datang ke kelas tidak mengeluh. Sebetulnya guru BK itu bukan hanya saya, yang lain juga ada. Gitu. Kalian tidak, jangan ke saya terus. Kata anak teh, ya Allah terus saya ke siapa lagi? Bagaimana kalau satu saat mereka tidak mau lagi ketemu dengan kita? Kemudian kita bisa mencari-cari mereka? Enggak. Gitu. Makanya jangan pernah membuang-buang kesempatan dan pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya itu adalah kebaikan diri kita. Ya. Kemudian terbuka, bisa dicari. Makanya guru BK itu jangan apa ya, dalam bahasa Jakarta Sunda sama, kurung batok secara keilmuan. Ya. Bu Esther, itu wajibkan guru-guru BK itu semuanya punya paspor, Bu. Ya. Punya paspor. Untuk apa paspor? Untuk cari ilmu ke luar negeri, gitu. Karena apa? Walaupun uangnya banyak, tidak bisa pergi kalau tanpa paspor. Ya. Tapi kalaupun uangnya sedikit, ada paspor, itu bisa minta ke Bu Esther ongkosnya. Gitu. Oke. Nah ini sebagai ilmuwan itu, dia banyak tahu, dia banyak sumber, dan memang apa yang dikatakan bisa diikuti. Artinya apa kalau bisa diikuti? Kita menentukan strategi, menggunakan metode sesuai dengan kemampuan, kapasitas, subjek layanan yang dihadapi. Makanya dalam pada saat kita bicara komunikasi, komunikasi itu satu menyampaikan informasi, yang kedua kepada siapa informasi disampaikan, yang ketiga bagaimana kita menyampaikan informasi. Jadi intinya sebetulnya 3. Kalau sekarang RPS disingkat menjadi 1 halaman, saya belum melihat Bu Esther, Bu Eka. Jadi dari 1 halaman itu boleh saja hanya 3. 1, untuk apa kita menyampaikan, kepada siapa kita menyampaikan, dan bagaimana cara kita menyampaikan. Boleh 4. Apa hasil penyampaian kita. Ya, jadi kalau saya jadi menteri itu diubah lagi lah. Apa, Pak? Aduh. Oke. Nah, yang terakhir, yang ini, pengembangan. Kembali, karena untuk jadi idola itu kan bukan keinginan kita, tapi itu persepsi anak didik kita, persepsi para siswa. Pada saat kita punya tugas sebagai tugas pengembangan, maka apakah mereka mempersepsikan diri kita menjadi solusi? Yang kedua, apakah mereka mempersepsikan kalau kita adalah orang yang kreatif dan inovatif? Yang ketiga, apakah kita termasuk orang yang komunikatif, bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi menyampaikan diri kita? Hati-hati itu guru BK di komunikatif ini. Ada yang sifatnya marketing tentang ilmu, pengetahuan. Yang kedua, marketing tentang diri kita. Jadi setiap kesempatan tidak hanya membawa apa yang saya sampaikan,
tapi sejatinya setiap saya menyampaikan, intinya adalah menyampaikan siapa saya. Gitu kan? Iya. Oh iya. Yang terakhir, tidak akan ada kesuksesan tanpa kerjasama, dukungan orang di sekitar kita. Begitu. Jadi harus kolaboratif, saling menguntungkan. Saling, ya bolehlah fisik kita jaga jarak, tapi hati kan tetap harus ada. Ada yang kesulitan di Maluku, tanya ke Jakarta. Dari Jakarta, mau nanya ke Bu Esther, sangat sibuk, tanya yang di Medan. Dari Medan, tanya ke Papua. Papua, tanya yang ke Bandung. Bandung, tanya ke Madura. Kenapa tidak? Karena kita adalah keluarga besar sebagai bagian dari musyawarah guru bimbingan dan konseling. Gitu. Nah, kalau ini sudah dibangun, ya, maka tinggal kita tentukan jawabannya. Apakah saya diidolakan oleh mereka apa tidak? Jadi pada saat Ibu Yuli tadi mengatakan gimana prinsip untuk menjadi idola? Sebetulnya untuk menjadi idola bukan sesuatu yang diambil dari orang lain, tetapi sesuatu yang harus ditampilkan oleh diri kita sendiri. Iya. Untuk menjadi idola itu bukan sesuatu yang harus diambil dari orang lain, tapi sesuatu yang harus dikembangkan dari kita sendiri. Karena itu kita harus tahu, sekarang saya ada di mana, sekarang saya sedang di mana, sekarang saya mau kemana, dan saya akan menggunakan apa, dengan cara apa saya sampai kepada tempat tujuan. Jadi kalau mau menjadi idola, ya inilah perjalanan-perjalanan. Jadi kalau kata zaman sekarang itu, zaman milenial, inilah gojek-gojeknya yang perlu kita lakukan. Gitu. Nah yang terakhir ini udah mau 1 jam Bu Yuli. Nggak terasa. Ya. Jadi guru BK idola itu adalah satu, harus memiliki komitmen pada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, paham keilmuan yang diampu. Gitu. Satu, BK sebagai keilmuan. Yang kedua, hal-hal yang lain yang mau disampaikan. Kan itu harus tahu. Gitu. Yang ketiga, harus mampu mengelola pembelajaran. Ya. Sekarang daring, bagaimana blended, bagaimana LMS, segala macam, memang harus kita kuasai dan sebagainya. Nah kita mah bukan guru mata pelajaran. Justru di situ kelebihan kita, bukan guru mata pelajaran, tapi tetap strategi, metode kan harus bisa. Kenapa? Karena kita sebagai penyampai ilmu. Dan yang ketiga, mau tidak mau sebagai individu pembelajar. Nah, individu pembelajar itu apa? Harus menjadi model sebagai orang-orang yang berpendidikan atau menjadi model sebagai orang-orang BK. Jangan sampai ada istilah orang BK BK-eun gitu. Iya, orang BK BK-eun. Kita bicara tentang keilmuan malah ngerumpi. Di situ mainannya cenah kerudungnya merah marun, bajunya hitam, ya nggak kelihatan dari sini. Ya, kita mah kerudungnya belum cicilannya belum selesai dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan 4 ini menjadi kunci. Kita harus komitmen. Kenapa harus komitmen? Ya, kita harus sadar mereka harus menjadi investasi yang terbaik. Yang kedua, saya tidak akan mempermasalahkan siapapun, tapi bagaimanapun kalau kita sudah jadi BK kan semuanya sama. Iya. Yang ketiga, kalau memang kita ada kelemahannya, jadilah sebagai individu pembelajar. Dan yang keempat, bagaimana kita mengelola. Nah, mudah-mudahan dengan workshop dan seminar ini, keempat aspek ini bisa didapatkan. Iya, mudah-mudahan bisa didapatkan. Satu, memperkuat komitmen. Yang kedua, memperkuat keilmuan. Yang ketiga, memperkuat proses-proses. Dan yang terakhir, memperkuat kesiapan kita untuk selalu berubah. Gitu. Nah, kalau itu dilakukan, maka mau tidak mau kita harus melihat orientasi kehidupan masa depan itu seperti ini. Orientasi diri itu. Ya, satu, life and career skills. Kan ini dimanapun sebetulnya. Bahwa yang menjadi tujuan kita itu adalah manusia-manusia yang cerdas bukan hanya secara intelektual, emosional, sosial, tapi cerdas dalam kehidupan. Makanya orientasinya harus kepada life and career skills. Yang kedua, learning and innovation skill. Karena zaman sekarang tidak bisa kalau tanpa keterampilan dan tanpa
melakukan inovasi-inovasi tertentu karena zaman sekarang sudah zaman inteligensi buatan, ya artificial intelligence, internet dan sebagainya. Karena itu yang ketiga, kuasai informasi, media, dan keterampilan pemanfaatan teknologi. Jadi guru BK sekarang sudah tidak lagi buat data dinamap gitu. Datanya harus database gitu. Mengungkap data bukan cari map, apalagi di Jakarta sering banjir. Tapi di file, bukan lagi di file, tapi di driver itu, di drive ya. Nah, itu tidak terlalu penting. Tetapi core subject and Century Times ini akan dibangun dengan 4 aspek. Satu, learning environment. Jadi kita sebetulnya harus menjadi lingkungan pembelajaran bagi anak didik kita supaya kita dirasakan, supaya kita dinyatakan kita ada dan kita menjadi solusi tadi. Yang kedua, professional development. Profesi ini akan selalu berkembang, kan begitu. Iya, akan selalu berkembang. Dulu hanya wacana pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita dipaksa untuk itu. Yang ketiga, ya di sini curriculum instruction ini menyangkut kepada program kita. Ya, materi-materi apa, programnya harus sudah dikembangkan dan harus mengacu kepada standar and assessment. Gitu. Jadi standar and assessment ini kalau kita bicara tentang komitmen peserta didik, standarnya standar keunggulan manusia Indonesia. Iman takwa, akhlak mulia, kuat kepribadian, muncul kecerdasan, baru pengetahuan dan keterampilan, sampai pada akhirnya dia menjadi orang yang tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat dan bangsanya. Itulah yang disebut dengan orang yang memiliki kemandirian. Jadi guru BK itu sejak awal sudah terfokus pada kemandirian anak didik. Kemandirian belajar, kemandirian menyelesaikan masalah, begitu. Karena itu butuh guru BK yang tidak selalu mengeluh di hadapan siswa. Iya, tidak mengeluh. Jangan lagi berpikir kok kenapa koordinator BK itu di bawah Wakasek. Padahal kan kita itu bisa langsung kepala sekolah kepada koordinator BK. Kalau saya tanya, ngapain cita-cita itu harus sejajar dengan Wakasek? Di atas menteri gitu atau cita-cita. Iya. Tapi kalau memang strukturalnya menentukan begitu, nggak ada masalah. Yang penting kita memang diakui keberadaan kita. Kan bukan berarti harus menjadi sesuatu, manakala kita tidak menjadi, tapi menunjukkan sesuatu kan bisa. Begitu. Saya pikir Bu Yuli itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, ya. Tapi memang yang banyaknya itu harus banyak pemikiran kita untuk mencapai ke arah situ. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, terima kasih Prof. Uman untuk pencerahannya buat kita semua, sangat luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kita pun sebelum ke peserta didik, kita harus mengevaluasi kepada diri kita sendiri untuk menjadi sebagai manusia yang manusiakan manusia tadi ya Prof. Rupanya ya. Betul. Baik, Prof. Ada yang sudah raise hand. Yang pertama itu Bapak Gustav Elias dari SMA Saperius. Dipersilakan Pak. Pak Gustav. Silakan Pak Gustav. Ya. Ya. Terima kasih. Suara saya didengar. Ya, kedengaran Pak. Silakan Pak Gustav. Ya, terima kasih. Senang sekali dengan penjelasan dari Pak Uman. Katanya cuma sedikit pembicaraannya, tapi rasanya ilmu ini seton. Banyak sekali. Amin. Dan tidak terlalu memuji, tapi rasanya seperti saya berhadapan dengan dewa ini. Penjelasannya sungguh luar biasa. Semuanya ya dan amin. Terima kasih atas ilmunya. Dan ada yang ingin saya tanyakan, Prof. Namun sebelumnya saya tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun ataupun kebijakan sekolah dan sebagainya. Kebetulan kita sudah terperangkap di dalamnya, yang terpenting adalah mencari solusinya. Saya tertarik dengan kebijakan yang dibuat saat ini, yaitu Merdeka Belajar, bahwa tidaklah penting untuk kita menguasai seluruh mata pelajaran secara kontekstual, tetapi adalah penting untuk kita menguasai satu atau dua
tapi kita betul-betul mendalaminya dan menjadikan itu sebagai pintu sukses kita. Oke, dalam menjalankan layanan konseling, saya hampir-hampir tidak pernah menggunakan ruang BK. Saya selalu di luar BK, kadang di bawah pohon, kadang-kadang di rumah makan, kadang di kantin sekolah. Saya juga pernah ngajak konselor saya untuk makan pizza bersama. Jadi saya beli dulu pizzanya, lalu saya ajak kita makan bersama, setelah itu baru layanan saya lakukan. Namun dalam hal ini saya terkendala dalam hal administrasi. Lalu berikutnya, semua yang diceritakan oleh konselor saya, ketika itu saya pandang baik sekali untuk dijadikan motivasi berikutnya, ke adik-adiknya atau konselor yang lain, sering saya jadikan itu dalam sebuah karya. Hingga saat ini kami sudah menulis sekitar 5 buku untuk motivasi. Ada sekolahku, adalah rumahku, ini juga kami ditulis oleh siswa. Lalu ada motivasi, ini dalam bentuk esai, puisi dan cerpen. Semuanya kami ciptakan, ini datang dari cerita-cerita anak-anak. Apa harapan mereka, apa yang mereka keluhkan dan sebagainya. Namun, walaupun begitu, ketika nilai mereka dalam hal ini adalah nilai mata pelajaran itu bermasalah, maka mereka yang berniat untuk menulis akan saya hentikan. Kenapa? Kenaikan kelas ditentukan oleh jumlah mata pelajaran yang tuntas atau tidak, sehingga saya harus hentikan. Sehingga dalam kasus ini, Merdeka Belajar sepertinya terhambat oleh peraturan-peraturan yang tertera di dalam kurikulum. Harus begitu, harus begini, dan sebagainya. Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Itu sama itu dengan saya. Yang mau disampaikan sedikit, isinya banyak, itu sama itu. Pertanyaan sedikit, jawabannya yang harus banyak. Iya, Pak. Betul, yang harus menjadi keteladanan itu tidak hanya cukup menyangkut sosok, gitu. Tapi keteladanan menyangkut kebijakan. Ya. Kita kadang-kadang dalam sebuah organisasi yang paling kecil adalah di sekolah katakan, tapi sekolah ini tidak merupakan satu kesatuan, tapi bersatu. Bapak konseling ke ke rumah makan, ya, sementara sarana prasarana bangun ruangan BK gitu. Yang pada ujungnya nanti juga akan berpikir kepala sekolah itu nggak usah bangun ruang BK, konselingnya juga nggak pernah di sekolah gitu. Makanya mungkin yang perlu dibangun itu satu untuk guru BK-nya dulu ya, sebelum ke yang lain. Bapak tidak perlu Bapak ke tempat pizza, karena kalau orang lain yang melihat, mereka tidak akan melihat konseling yang Bapak lakukan, tapi mereka melihatnya Bapak bawa anak SMA. Mending kalau cewek, coba kalau cowok, Pak, bahaya itu. Kembali. Saya tanya ke Bu Esther, Bu Eka, saya termasuk orang yang tidak mau kalau teman-teman ngajak saya syukuran ulang tahun di rumah makan. Saya bilang, enggak. Iya. Bukan saya tidak mau bayar, Pak. Saya sebagai profesor bisa bayar. Iya, tinggal kumpulin aja uangnya, gampil kan. Kumpulin uangnya, saya yang bayar gitu kan. Jadi di situ Bapak termasuk orang yang kreatif, tapi juga harus ada accountability. Gitu. Jadi hati-hati. Nggak apa-apa kalau sekali-sekali bisa dilihat oleh orang lain, tapi juga jangan menimbulkan fitnah. Itu yang perlu dijaga. Oke. Kemudian yang kedua, kembali kepada permasalahan. Itulah yang tidak seimbang antara orang yang satu dengan yang lain, sepertinya punya hak untuk menentukan kebijakan sendiri. Untung Bapak adalah orang yang bukan hanya realistis, tapi tetap mengacu pada satu upaya yang terakhir. Jadi Bapak termasuk guru BK yang hebat, karena tidak sedikit akan memunculkan ego kita. Ya gitu kan, Bapak bagus. Begitu, ya udahlah, jangan dulu nulis. Karena bagaimanapun kenaikan kelas kamu menjadi penentu utama pada saat menentukan masa depan kamu. Jadi sekarang belajari dulu itu. Tapi ada hal yang sangat menarik. Waktu saya berkunjung ke SMA tertentu di Jakarta, ada siswa yang datang ke sekolah, ke kepala sekolah untuk mengatakan, Pak, saya tidak mau diajar oleh Ibu Anu, gitu. Ke kepala sekolah itu bilang begitu. Nah, pada saat dia bertanya kepada saya, Pak Uman, gimana itu anak kalau sudah tidak mau belajar dengan gurunya? Terus saya katakan, saya tidak pernah bertanya kepada anak itu, bagaimana dengan guru Anda sehingga Anda tidak mau diajar oleh yang bersangkutan. Saya hanya mengatakan, nah,
sejelek apapun guru Anda, kalau Anda tidak mau diajar oleh dia, maka seumur hidup kamu tidak akan pernah dapat ilmu dari guru itu. Karena kita selalu yang namanya berilmu itu ingin yang positif terusan gitu kan? Iya, nggak apa-apa. Hanya memang kesadaran itu perlu pada saat kita, waduh, ini jangan begini. Kalau ini saya harus kontrol diri, gitu. Jadi kita tidak hanya melakukan penyesuaian, tapi juga memiliki self direction itu yang sangat bagus. Gitu. Nah, yang ketiga memang ya mudah-mudahan ke depan semuanya berpikir gitu ya. Jadi jangan asal ini rubah ini, rubah ini, rubah ini. Diakui betul memang mata pelajaran kita ini terlalu berat bebannya. Tetapi hal yang memang perlu dipikirkan juga termasuk pada gurunya. Kadang-kadang guru berpikir, ini kan belum habis, ini harus habis. Kenapa? Karena guru tidak paham apa yang menjadi core dari setiap materi yang perlu disampaikan. Mestinya, kalau anak sudah bisa membuat perkalian, tidak perlu dilakukan dengan penjumlahan diulang. Karena perkalian itu hakikatnya penjumlahan yang diulang. Kalau anak sudah bisa membagi, tidak perlu kita pengurangan, karena pembagian itu adalah pengurangan juga yang diulang. Kan seperti itu. Jadi kalau Bu Esther itu sudah ada ilmunya. Kalau tes WIS itu, Whistler Intelligent for Skill ini kan, kalau anak sudah bisa menyampaikan kalimat, tidak perlu ditanya tentang kata. Kalau anak sudah menentukan bisa berkata, maka dia akan tahu pasti kata dasar, kan seperti itu. Nah, di kita guru itu, Pak Gustaf, seolah-olah semuanya harus diberikan sehingga terjadi penumpukan dan pengulangan. Jadi memang tidak kreatif untuk menentukan yang penting ini yang harus dapat. Ini. Nah, mudah-mudahan itu pun menjadi sebuah bahan dari Ketua MGBK yang bisa diusulkan kepada yang lebih tinggi. Arah kita ini pendidikan mau kemana begitu. Jadi jangan tadi kalau tadi tidak mau apa adanya segalanya ada. Tapi kalau segalanya ada di situ ada nasi kuning, nasi putih, nasi kuning, nasi uduk, nasi rawon, ya sama-sama nasi kan? Ya, kenapa tidak kita ngambil nasi putihnya saja, kemudian rawonnya yang dimakan, kan jadi nasi rawon. Oh senang Bu Eka ngomong nasi rawon. Nah hal-hal yang semacam ini karena memang perlu kita membutuhkan kreativitas dan inovasi. Tetapi satu hal yang saya hormat Pak Gustaf, silakan Bapak menggunakan syarat, tapi hati-hati yang tadi yang satu itu ya Pak ya. Ya 1-2 kali mah nggak masalah, tapi kalau keseringan nanti dicatat. Gimana itu guru BK bawa anak ke rumah makan terus? Terus itu dia yang bayar, tapi uangnya dikumpulkan dari anak-anak, kan repot itu. Enggak ya Pak Gustaf ya. Oke, makasih Pak Eka, Pak Gustaf. Bu Eka. Ya. Ya, Pak Gustaf, terima kasih Pak Prof. Untuk selanjutnya ada yang masih raise hand, Prof. Ada 3 orang lagi, 3 orang. Yang berikutnya Bu Uliana dari SMK Negeri 49. Silakan Bu Uliana. Silakan Bu. Bisa Bu Uliana terhubung? Halo Bu Uliana. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Pak Prof, terima Ya, kasih Bu. yang kesempatan untuk bertanya. Alhamdulillah. Gimana Memulai, Ibu sehat? ya bukan karena hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Wah, luar biasa. Betul Bu, betul. Bukan karena tidak ada rintangan kita optimis, tapi karena kita optimis maka rintangan jadi tidak ada. Wes, mantap kita, mantap itu. Carilah uang sebanyak-banyaknya, Bu. Rasanya di hari kelima ini optimisme saya semakin menyala. Oke. Dengar pemaparan yang disampaikan oleh Pak Profesor. Namun demikian memang seperti yang Bapak bilang tadi, menjadi guru BK seperti sebuah kalimat didengar tetapi sulit untuk dilaksanakan. Kadang-kadang seperti kupu-kupu kalau kita tidak tahu bahwa diri kita itu sesungguhnya indah. Orang yang menilai bahwa kita itu indah gitu. Pak Prof, dalam profesi sebagai guru BK memang tidak sekedar dibutuhkan pengetahuan saja.
tapi yang terpenting adalah hati yang luas bagaikan samudra. Terkadang memang ketika kita melaksanakan tugas kita, banyak benturan-benturan yang kita hadapi, apakah itu yang berhadapan dengan teman-teman maupun terhadap siswa. Guru BK adalah manusia, masih juga manusia, seringkali juga datang rasa bad mood misalnya ketika di kelas, apalagi dapat pelajaran di jam tengah hari yang panas, anak-anak sudah juga sama-sama bad mood gitu. Nah, barangkali mungkin Pak Profesor punya resep tersendiri bagaimana membangun, paling tidak meminimalisir bad mood itu supaya tidak sering-sering muncul ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi seperti itu. Gitu. Terima kasih Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sebetulnya jawabannya sudah disampaikan di awal pertanyaan. Bukan keindahan hari ini yang membuat bahagia, tapi kebahagiaan yang membuat hari ini indah. Ya. Itulah kelebihan guru BK yang tidak cukup mengatakan kalau guru BK juga manusia. Enggak, yang manusia itu rocker, Bu. Rocker juga manusia. Karena bagi saya guru BK itu manusia yang luar biasa. Manusia yang luar biasa, manusia yang senantiasa mengukur dirinya, manusia yang bukan hanya tahu keindahan tentang dirinya, tapi manusia yang menyadari tentang keindahan dirinya. Cie, gitu. Mantap. Mantap lah, gitu, mantap. Iya, kenapa? Karena kalau kita tidak sadar tentang apa yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan pernah optimis, gitu. Kalau kita tidak pernah sadar dengan apa kekuatan yang ada pada diri kita, maka kita akan hanya percaya pada kebodohan orang lain, tapi kita tidak menghargai kelebihan diri sendiri. Kan itu gawat begitu. Kolaborasi itu hanya akan terjadi pada saat kita menyadari kelemahan, mengakui kelebihan orang. Kita juga mengakui kelebihan diri sendiri, ya, tapi juga menyadari kelemahan orang lain. Dengan cara yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah dihadapkan pada kesempitan hati. Gitu. Anak bosan, ya wajarlah tengah hari mau pulang. Gitu. Tapi pada saat kita hati tidak luas, anak mengatakan, Bu, pulang, kalian mau pulang? Iya, Bu, ya udah pulang aja. Pada saat kepala sekolah nanya, Bu, kenapa anak-anak pulang? Mereka sudah mau pulang. Maka kepala sekolah akan mengatakan, kan lu gurunya, gitu. Ya habis, kalau saya paksa-paksa, ngapain daripada mereka tidak nyaman? Kan saya membuat kenyamanan. Itulah nyaman yang tidak normatif, gitu. Justru guru BK yang luar biasa itu, pada saat anak mengatakan, Bu, ini kapan kita pulang? Kita pasti pulang, nah, sebentar lagi hanya beberapa menit. Pada saat saya mengatakan beberapa menit, maka kita perlu mengelola bagaimana kita memanfaatkan menit-menit yang ada. Supaya apa? Supaya akhirnya mereka tidak merasakan kalau sudah bicara 1 jam. Iya. Ibu, Bapak merasakan nggak kita sudah bicara 70 menit? Ya. Nggak terasa. Ya saya yang merasakan. Iya betul. Jadi, tapi kalau kita menjenuhkan, kalau kita tidak ada yang bisa dirasakan oleh mereka, maka yang ada adalah iya malah tambah lila deui, tambah lama lagi, tambah lama lagi. Itu bagaikan yang memberikan sambutan. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu yang terakhir dan ya memang apa harus kita pikirkan. Padahal kita sudah ngomong tadi yang terakhir gitu. Jadi ya ini yang terakhir, saya tidak akan banyak yang perlu disampaikan, hanya memang yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kan paling tidak satu, sering mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu tidak hanya sekedar cuci, pakai sabun di air yang mengalir gitu. Hand sanitizer bagus, tapi lebih bagus kalau cuci tangan. Itu sudah sekian menit. Yang kedua, pakai masker. Masker itu tidak hanya sekedar menutup, tapi juga yang memiliki efektivitas dalam upaya menangkal virus yang ada. Contoh, sebutkan masker kesehatan N95, masker artis, segala macam terus. Yang ketiga apa? Jaga jarak. Contohnya, dicontohkan, akhirnya lebih lama lagi. Jadi saya pikir, mohon maaf ya, jadi saya teringat tadi
tentang protokol kesehatan itu saja yang disampaikan, dan saya mohon Bapak Ibu betul-betullah menjaga diri. Jaga diri untuk diri sendiri, jaga diri juga untuk orang lain. Itu banyak contoh yang menunjukkan. Jadi akhirnya nama contoh lagi gitu kan. Nah, maka orang mengatakan, nah dasar si Bapak Ibu kalau sudah ngomong teh nggak akhir-akhir. Ayo yang terakhir tapi lanjut lagi, terakhir lanjut lagi. Jadi saya sepakat dengan Ibu Ulya, keluasan hati itu akan memberikan sebuah dampak yang sangat luar biasa karena kita selalu dalam diri kita itu memiliki 4 aspek. Satu, harus kuat disiplin, ya kan? Diri kita harus disiplin. Jangan ikut-ikutan yang lain tidak disiplin, kita tidak disiplin, ya kita celaka. Yang kedua, bisa mengarahkan diri. Kenapa harus bisa mengarahkan diri? Nggak enak Bu kalau diarahkan oleh orang lain. Apalagi diarahkan oleh Satpol PP, bisa marah-marah. Saya kan guru BK, udah tahu. Guru BK sih guru BK, Ibu itu master pakai gitu. Yang ketiga apa? Empati pada orang lain. Yang keempat, berbagi kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita pertemuan ini ada 4 itu ya. Satu, disiplin. Yang kedua, kita bisa melakukan pengarahan diri. Yang ketiga, kita menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, kita berbagi kebaikan. Dengan cara seperti itu, keluasan hati manusia akan muncul, dan guru BK bukan lagi sebagai manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa. Amin, ya Allah. Amin, amin, begitu. Sehingga kita akan senantiasa menjadi center dalam setiap pergaulan. Jadi idola itu bukan hanya oleh siswa. Jangan sampai gini, Pak Gustaf, oleh siswa kita idola, oleh guru dicuekin. Jangan sampai dengan guru kita bersatu, oleh kepala sekolah ditandain. Kadang-kadang suka ada kecemburuan sosial, Pak. Nah, makanya pada saat Ibu dapat sesuatu dari kepala sekolah, bagi-bagi, biar nggak cemburu. Iya. Jadi pada akhirnya kalau kita datang ke kepala sekolah, orang akan mengatakan, dia mah cari muka. Maka orang akan mengatakan, bukan cari muka, tahu cari rezeki untuk kita, itu teh, gitu kan. Jadi enak begitu. Disitulah berbagi kebaikan. Oke, Bu Yuli? Iya, Oke. masih ada waktu ya, Prof ya? Oke, Boleh ya, silakan. Prof? Ya. Selanjutnya kita beri kesempatan dari guru SMP 25 Kota Bekasi, Prof. Kepada Ibu Neni, dipersilakan. Bu Neni? Baik, Ya, silakan. terdengar suara saya? Terdengar, Ya, Bu. Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali, Prof. Pada siang hari ini saya bisa bertemu walaupun di layar kaca dan mendengar suara Prof. Karena sejujurnya selama ini hanya tahu bukunya aja dan tahu nama di buku, tapi tidak pernah bertemu dengan Prof. Terima kasih kepada MGBK Kota DKI yang telah mempertemukan saya dengan Prof. Itu yang pertama, rasa syukur saya bisa mendengar langsung dari Prof. yang memang subhanallah dari pemaparannya. Saya Ibu Neni, Prof. dari Guru BK SMP Negeri 25 Kota Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, mungkin apa curhat atau bertanya, saya juga nggak tahu nih kategorinya apa. Jadi gini, Prof. Biasanya terkendala di lapangan itu, kita kan kelas di SMP negeri itu banyak ya Prof ya. Sedangkan guru BK itu sangat terbatas, sehingga keterbatasan itu dihandle oleh guru-guru yang memang selain guru BK. Nah, di situ kadang terkendala untuk komunikasi mungkin ya, yang intinya ketika guru BK itu tahu pemahamannya seperti apa, tapi guru mapel kan tidak tahu untuk decision making-nya gitu, untuk problem solving. Itu kadang terkendala yang akhirnya kalau kita tidak mungkin ada jiwa legowo, yang akhirnya agak jadi apa ya dengan teman-teman di sekolah gitu, terutama yang menyelesaikan masalah. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, sangat minim sekali karena memang kalau di sekolah negeri tentunya guru BK dituntut negeri ya Dok, ya Prof ya, dan itu sangat sedikit gitu. Entah harus kesiapan nih gimana untuk penerimaan guru BK tersebut ya Prof ya, biar di guru negeri itu banyak juga guru BK-nya. Entah harus saya menyampaikan ke siapa, tapi dengan Prof mudah-mudahan bisa terjembatani keinginan kami biar guru BK juga banyak di sekolah-sekolah negeri, karena sangat minim sekali
terutama di SMP 27 teman saya hanya satu guru BK, sedangkan menangani berapa ribu siswa gitu, Prof. Jadi sangat minim sekali di sekolah-sekolah negeri guru BK yang memang background-nya itu BK. Terima kasih, Prof, atas waktu yang diberikan. Mohon pencerahannya dan jawaban. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ibu Neni? Neni. Oke, Bu Neni. Neni, ya. Ya, Bu Neni. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu ya, Bu. Ya, Iya, Prof. itu Ibu harus ucapan terima kasih ke Bu Esther, Bu. Iya, Bu Esther, terima kasih. Sama-sama, Bu. Nanti Ibu tanya nomor rekeningnya berapa. Oke, Bu Neni. Yang pertama, memang kan pengangkatan untuk jadi PNS itu sekarang agak terhambat ya. Agak terhambat. Tetapi bagaimanapun, kalau kita belajar dari pengalaman, pimpinan sekolah itu ya perlu kreatif gitu. Perlu kreatif. Jadi Ibu juga perlu secara terbuka menyampaikan kepada pimpinan sekolah, siswa kita jumlahnya sekian, Pak, guru BK sekian, kalau ditangani oleh saya kan belum tentu. Nah, pertanyaan yang muncul, manakala kepala sekolah belum bisa mengangkat, paling tidak memanfaatkan yang ada. Dari manapun dia, dari guru mata pelajaran dan sebagainya. Akan lebih bagus lagi bila yang ditanya, yang diangkat jadi pembantu ibu, katakan saja guru BK ini sama-sama bukan pembantu, tetapi tadi yang memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Paling tidak kelebihan komitmen. Kelebihan komitmen tentang tugas. Karena tugas guru BK kan lain dengan tugas guru mata pelajaran. Ya, gitu. Jadi yang selalu berpikir tentang keluh kesah siswa gitu kan. Keluh siswa itu untuk didengar, walaupun kita juga tidak yakin semuanya menjadi solusi kan begitu. Yang kedua tadi, pemahaman wawasan itu perlu diberikan. Jadi tidak tiba-tiba orang yang dikasih job untuk jadi guru BK tiba-tiba nggak BK. Kalau gitu akan menggunakan cara yang tidak menutup kemungkinan bukan benar tapi kekeliruan kan begitu. Nah, pertanyaannya kadang-kadang begini, kalau ibu yang bicara maka orang akan menganggap sok tahu gitu. Mentang-mentang guru BK segalanya. Ya undanglah guru BK yang lain atau undang narasumber untuk datang ke sekolah ibu. Yang lebih dulu dibisiki, seperti saya datang ke sekolah dibisiki oleh Bu Esther. Gitu. Pak, nanti yang dibicarakan ini, gitu kan. Ya sebetulnya Bu Esther bisa bicara kepada kepala sekolahnya dulu, tapi pada saat saya yang bicara kan lebih didengar. Walaupun saya juga tidak tahu apa dilaksanakan atau tidak. Tapi dilaksanakannya Bu ya. Iya, dilaksanakan karena kita bicaranya kita tanpa kepentingan kan. Tapi kalau ibu yang bicara langsung tanpa menggunakan yang lain, maka kepala sekolah akan mengatakan, ibu ingin ringan aja tugas begitu. Atau pada akhirnya nanti, BK itu kan di mana-mana juga menyelesaikan masalah. Ibu bertemu dengan guru BK yang sama-sama guru, saya bertemu dengan seorang profesor yang dosen yang dia tetap punya pemahaman bahwa BK itu memecahkan hanya menyelesaikan orang-orang yang bermasalah. Ya, saya kan tidak bisa tinggal diam gitu. Tapi saya juga tidak bisa karena dia juga adalah profesor. Sehingga ada sebuah kalimat yang selalu saya sampaikan. Ini menjadi sombong apa tidak? Kalimat saya begini, Bu Neni. Ibu dosen matematik, ibu dosen teknik industri, bapak jadi dosen saya sangat hormat berkaitan dengan ilmu itu. Tapi hati-hati kalau sudah bicara bimbingan dan konseling, jangan pernah lewati Uman Suherman, karena saya guru bimbingan dan konseling. Gitu. Tapi Ibu, jangan begitu, nanti nama pas saya dengan teman-teman. Ya, tapi mungkin dalam bahasa yang santun. Teman-teman, alhamdulillah saya sudah dibantu, saya sangat bahagia betul. Nah, sebagai referensi yang bisa Bapak Ibu dibaca, nah sediakan sumber bukunya. Begitu. Kapan-kapan ajak main mereka ke sekolah yang guru BK-nya komplit. Biarkan mereka mendengar dari Bu Eka, Bu Esther, atau Ibu Ulya gitu. Jadi kita tidak menggurui, tapi mengajak main. Kan senang mereka main. Padahal kita mau digebruskan ke sumur gitu. Ke sumur apa? Sumur ilmu. Ilmu ini. Kan begitu. Jadi kita tidak dalam posisi mendolimi orang, tapi kita senantiasa punya itikat untuk meningkatkan derajat orang. Saya selalu bicara begini, kita ini dihadapkan pada persaingan. Tidak boleh jadi pecundang, tapi harus jadi pemenang. Iya.
Ini nanti Bu Esther, saya mau bicara di luar layar ya. Nanti kalau saya sudah selesai jadi materi di Hotel Papandayan. Nanti mungkin setelah jam 5. Siapa? Kita akan dihadapkan pada persaingan. Jangan jadi pecundang, harus jadi pemenang. Karena jadi pecundang itu menyakitkan. Tetapi bagaimana kita jadi pemenang yang tidak menyisakan rasa sakit dan kekecewaan orang. Itu. Gimana caranya? Bukan dengan menjatuhkan, bukan dengan menjelekan, bukan dengan merontokkan, tapi apa? Sempurnakan kelebihan yang kita miliki, maka kalaupun kita menjadi pemenang, akan senantiasa kita mendapat penghormatan dari orang lain. Kenapa? Karena kita menyempurnakan kelebihan yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, sekali lagi, kita menjadi orang yang senantiasa menghormati siapapun yang di atas kita, walaupun mereka pendidikannya lebih rendah daripada kita, enggak, karena mereka hidupnya lebih lama daripada kita. Yang kedua, sayangi yang di bawah kita, karena kita tidak tahu masa depan mereka. Jangan-jangan mereka jadi atasan kita. Pada saat kita tidak berbuat baik ke mereka, wah celakalah kita. Tapi kan bukan untuk menjilat. Yang ketiga, cintai sesama. Kita harus saling mencintai, kita harus saling mendorong, kita harus saling membesarkan. Itulah sejatinya kebesaran kita sebagai seorang guru BK. Yang terakhir, mudah-mudahan yang tidak ada yang nanya lagi, karena saya harus berangkat. Satu lagi, Prof. Boleh, Prof? Masih ada? Oke. Terakhir. Terima kasih Prof atas Ya, segala sama-sama. pencerahannya dan motivasinya. Ya, boleh. Nah, terakhir ya, Prof ya, mungkin. Ya. Ya. Ibu Anggun Pramitasari dari SMK. Silakan Bu Anggun. Anggun, pasti Anggun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Prof. Uman. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya ingin bertanya. Tadi kan Prof sampaikan kalau ingin menjadi guru BK idola itu berprinsip pada kita menjadi manusia dan memanusiakan manusia gitu. Dengan pendekatan seperti itu. Nah, terkadang kondisi di lapangan ini seringkali apa yang kita lakukan dianggap bertentangan dengan rekan-rekan yang lain gitu. Kita kan ada pendekatan-pendekatan BK ya. Kadang kita khususnya dalam menindak anak-anak yang bermasalah, tentunya kan kita dengan cara-cara yang lembut, melalui pendekatan-pendekatan tertentu, seringkali dianggap dengan guru-guru lain tuh kita membela siswa gitu. Padahal kita kan cari dulu akar permasalahannya gitu, mendalami gitu. Itu kan butuh pendekatan, proses, dan waktu gitu. Sedangkan banyak guru-guru lain yang menganggap malah kita membela siswa. Itu bagaimana Prof untuk menyikapinya? Ya, yang pertama sikapi mereka ilmunya belum cukup sampai di situ, Bu. Itu satu gitu. Kan kita orang BK, kalau mereka bukan BK jadi wajar kalau mereka punya pandangan seperti itu bahwa kita membela siswa. Padahal kita juga memang harus membela siswa, kan tadi menentukan masa depan mereka. Tetapi pada saat kita yang bicara, maka mau tidak mau hanya akan menambah permusuhan. Iya, betul. Oleh karena itu ada sebuah prinsip. Sekecil-kecilnya kekuasaan itu lebih bagus dibandingkan dengan sebanyak-banyaknya kekayaan. Banyak kekayaan tanpa kekuasaan itu kan repot, malah akan terhambur-hambur, tidak efisien. Tapi kalau kita punya kekuasaan, walaupun tanpa kekayaan, kekayaan itu akan didapat dengan segala kekuasaan kita. Nah, mudah-mudahan kekuasaan kita ini adalah kekuasaan ilmu pengetahuan yang senantiasa dibalut dengan prinsip yang normatif gitu ya. Karena itu tentu lebih bagus, pertama, lakukan pengembangan diri, dekati orang-orang yang berkuasa. Apakah kepala sekolah atau pengawas begitu. Yang kedua, lakukan in-house training bagi semua teman yang ada di situ. Alhamdulillah saya Bu Esther, Bu Eka jadi kepala LL Dikti, saya menggunakan ilmu BK. Kan saya tidak pernah terbayangkan jadi kepala LL Dikti. Kan dulu Bu Esther, Bu Eka berpikirnya saya jadi rektor kan. Terus saya katakan saya enggak jadi rektor, malah sekarang saya jadi rektornya rektor kan. Iya. Jadi rektornya rektor. Dan terus terang, ilmu yang saya gunakan itu ilmu BK. Saya tidak pernah menyalahkan orang, saya datang ke kampus yang bermasalah. Tidak pernah saya melihat masalah, tapi saya katakan di sini punya potensi untuk jadi yang terbaik.
Jadi orang merasa, iya ya, ya udah. Kalau mereka belum sadar, saya sadarkan. Kenapa saya bisa begitu? Karena satu, saya punya ilmu BK, yang kedua, saya punya kekuasaan. Jadi kalaupun saya punya ilmu BK, tapi kalau saya dosen biasa, ya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saya sedikit ilmu, punya kekuasaan, maka orang-orang mendengarkan seperti itu. Jadi ibu, pada saat bukan berarti harus ibu punya kekuasaan langsung. Dekati orang-orang yang punya kekuasaan, berikan data secara real dengan cara berpikir ibu yang sangat brilian itu. Gitu. Jangan menjelekan orang, sekali lagi tadi, jangan merontokkan orang, tapi menyempurnakan kelebihan yang Ibu Anggun miliki. Boleh nama Anggun, tapi pemikiran tidak perlu Anggun. Ya. Pemikiran itu harus kreatif dan inovatif, disampaikan dengan cara yang anggun. Gitu. Kalau disampaikan dengan cara yang anggun, tidak akan ada merasa orang yang tersinggung, tidak akan ada orang yang merasa terkecilkan, tidak akan merasa ada orang yang merasa terpinggirkan. Semuanya adalah nomor satu, semuanya yang terbaik, semuanya menjadi yang terpenting, tetapi sadari bahwa kita perlu mengembangkan diri. Nah, untuk pengembangan ini berikan oleh mereka yang punya kekuasaan, oleh kepala sekolah, oleh pengawas. Kalau di swasta, Ibu bicara kepada kepala sekolah dulu, atau kepada wakil kepala sekolah. Ternyata Pak, wakil kepala sekolah yang begitu, ya ke kepala sekolahnya. Gimana caranya? Ya caranya nggak usah formal. Ibu gunakan ilmu BK dengan ngobrol, Pak, alhamdulillah saya menjadi bagian dari sekolah Bapak, dan Bapak itu sangat berprestasi, tetapi demi kebaikan semua ke depan, rasanya bisa ada nggak Pak unsur-unsur ini bisa diperbaiki. Itu pun mohon maaf kalau saya terlalu lancang, karena bagaimanapun pengalaman Bapak jauh lebih sempurna daripada saya. Saya hanya berpikir dengan cara yang sekilas melihat keberhasilan Bapak sebagai pemimpin yang berprestasi di sekolah ini. Kira-kira kepala sekolah mau nggak mengikuti saran Anda? Mau. Ya mau. Jadi jangan, Bapak ada gimana sih? Kalau sudah Bapak gimana, gua getok lu kalau kepala sekolah. Oke, saya pikir itu Bu Esther, Ibu, Bu Yuli. Masih ada tuh satu. Ini mau pergi ke hotel nih. Pak Muji tuh Pak, satu lagi Pak Muji. Pak Muji mah udah sering ketemu. Boleh Pak, waktunya masih? Kangen dia Pak. Ya oke, ini terakhir ya. Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Pak Muji, silakan. Pak Muji? Pak Mujinya juga udah itu tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana Pak Muji, sehat? Pak Profesor Uman, terima sekali kami berikan kesempatan untuk matang kepada Prof. Uman. Perkenalkan, nama saya Muji, saya dari SMP Negeri 13 Kota Magelang dari Provinsi Jawa Tengah. Pak Profesor Uman, bahwasanya SMP 13 Kota Magelang itu adalah siswa-siswinya mayoritas dari kabupaten, Pak. Jadi bukan dari Kota Magelang. Bahkan yang dari Kota Magelang itu justru sangat sedikit sekali. Nah, SMP 13 Kota Magelang itu notabene anak-anaknya inputnya itu dari input yang nilai akademiknya rendah begitu. Nah, dari input yang seperti itu, kemudian anak-anak dalam kesehariannya, perilakunya, dan motivasinya itu juga agak berkurang begitu. Artinya untuk memotivasi meraih sebuah prestasi, prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi yang lain itu juga motivasinya kurang. Nah, terkait dengan hal itu, anak-anak juga kadang-kadang dengan input ataupun intelijensi yang pas-pasan, itu kadang-kadang sikap dan perilakunya banyak sekali kemudian melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran, baik juga pelanggaran kedisiplinan dan sebagainya. Nah, kami berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa memberikan semacam pendekatan-pendekatan kepada anak-anak agar dia bisa menyadari tentang siapa dirinya dan sebagainya, agar dia bisa berbuat dan bersikap dan berperilaku yang baik, termasuk juga cara berpikirnya dan sebagainya. Namun demikian, karena barangkali mungkin keterbatasan dari mungkin individu daripada anak-anak itu sendiri, sehingga terkadang pelanggaran yang terjadi itu selalu berulang-ulang. Salah satu contoh barangkali ada anak yang
dia seringkali terlambat. Kemudian kita coba ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Tetapi di kemudian hari hampir tiap hari anak itu selalu terlambat juga, itu yang pertama. Yang kedua juga termasuk barangkali dia tidak mengerjakan tugas begitu. Kami coba pendekatan-pendekatan. Nah, anak-anak juga melakukan hal itu serupa, berulang kali juga tidak melakukan semacam itu. Nah, terkait dengan itu, semacam tadi Bapak sampaikan perlu adanya semacam kolaborasi. Kami berpikir bahwasanya sekolah ini saya yakin bisa berbuat atau menunjukkan sekolahan yang hebat, karena SMP Negeri 13 Kota Magelang itu notabene berada di posisi yang sangat strategis lingkungannya, di pinggir jalan, begitu yang mudah transportasinya dan sebagainya. Tetapi kami kan tidak bisa berbuat sendirian ya Pak Profesor. Nah, mohon pencerahannya bagaimana untuk bisa kita berbuat banyak yang bisa membuat agar sekolahan ini bisa menjadi lebih hebat, lebih maju, dan sebagainya. Kadang-kadang saya punya mimpi, sekolah ini bisa sama dengan sekolah-sekolah hebat lainnya, karena di Kota Magelang itu ada sekolah SMP Negeri 1 Kota Magelang yang notabene dia menjadi sekolah nomor 1 di tingkat nasional, begitu, ataupun juga nomor 1 di Jawa Tengah, begitu. Sedangkan kami kalau di urutan SMP negeri di Kota Magelang, kami selalu berada di posisi 13 terus. Kami hanya pernah mendapatkan posisi nomor 9, tapi berulang-ulang kami mendapatkan posisi di 13 terus. Tapi saya juga berpikir bagaimana kita bisa membuat agar sekolah ini hebat, siswanya hebat, dan sebagainya. Mohon pencerahannya Pak Profesor Uman. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muji. Satu hal yang saya garis bawahi adalah kolaborasi. Kolaborasi itu bukan kerjasama, tapi sama-sama bekerja. Tidak cukup hanya bekerja bersama, atau tidak cukup bersama-sama bekerja, ya, tapi bekerja bersama-sama atau sama-sama bekerja, ya gitu kan? Sama-sama bekerja. Kalau bekerja bersama-sama tidak menutup kemungkinan satu pekerjaan bersama-sama. Tapi kalau sama-sama bekerja, kita punya tanggung jawab yang sama, tapi dalam peran dan fungsi yang berbeda. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah kesamaan pandangan, kesamaan visi. Dari siapa? Dari orang-orang yang terlibat dalam pendidikan. Jangan dulu siswa. Kita saja dulu, pihak guru, kemudian pihak orang tua. Nah, kenyataan yang ada, sebagai contoh, pada saat saya dulu masuk pesantren, Pak Muji, saya dibawa oleh ibu bapak saya dihadapkan pada kiai. Nah, begitu ibu saya mengatakan, bapak saya mengatakan, kiai titip anak saya, semoga menjadi anak yang soleh. Kata kiai, terima kasih, insya Allah saya akan berusaha, mudah-mudahan putra ibu menjadi anak yang soleh. Jadi ada ijab kabul kan? Ada ijab kabul antara si orang tua dengan pihak pesantren. Saya itu ada, saya itu mendengar. Ternyata si kiai itu menoleh ke saya. Kamu dititipkan oleh ibu bapak kamu untuk menjadi anak yang soleh. Dan saya siap membantu kedua orang tua kamu menjadikan dirimu anak yang soleh. Pertanyaan saya, apakah kamu siap jadi anak yang soleh? Artinya anak itu, saya itu kan menjawab. Insya Allah Pak Kiai. Di situ ijab kabul sudah terjadi. Jadi satu tujuan. Saya harus jadi anak soleh. Ibu bapak saya menitipkan kepada pesantren membuat anak saya menjadi soleh. Dan Kiai juga berupaya. Jadi tidak ada upaya yang lain kecuali kamu harus jadi anak soleh. Pertanyaannya, anak kita itu akan jadi apa setelah lulus dari SMP? Oke. Satu, katakan saja, apa mau bekerja? Atau mau melanjutkan sekolah. Katakan saja melanjutkan sekolah. Ke sekolah yang mana? Nah, kalau anak kita disiapkan untuk melanjutkan sekolah, kalau sekolah kita ingin memperoleh ranking yang lebih baik, maka lulusan kita tidak mengecewakan sekolah yang dimasuki. Maka mau tidak mau anak itu harus ditanya, kamu siapa melanjutkan sekolah? Orang tuanya kita undang, itulah kolaborasi. Jadi bukan berarti kalau sekarang zaman disrupsi semuanya tergantikan. Yang namanya pendidikan karakter itu tidak tergantikan. Kenapa? Karena saya senang Pak Muji tidak berpangku tangan. Karena fungsi pendidikan itu mengembangkan potensi individu,
Jadi serendah apapun potensi mereka harus kita kembangkan. Kenapa? Karena kita sudah sudah terlanjur basah kalau memahami bimbingan dan konseling itu adalah bantuan untuk mengembangkan individu secara optimal. Gitu. Jadi jangan-jangan mereka yang tidak mengerjakan tugas itu bukan tidak bisa, tetapi mereka tidak disadari dengan sebuah sikap kalau keterampilan itu mengerjakan tugas itu akan menjadi fasilitas dalam upaya membuat dia menjadi orang yang berharga. Gitu. Nah, jadi kalau sudah bicara berharga, lagi banyak lagi urusannya. Kalau kamu sebagai siswa, penghargaan yang paling utama itu apa? Orang tuanya diundang. Jadi tidak bisa hanya sekolah saja yang berupaya. Orang tuanya juga mengerti. Jadi pada saat anak di rumah, orang tua harus ngecek ada PR apa tidak. Nah, itu orang tua. Tetapi yang paling pokok bagaimana di antara kita punya sikap yang sama. Satu, anak didik, visinya kemana. Yang kedua, proses ini yang harus dilakukan secara manusiawi. Yang ketiga apa? Siapa itu yang bisa menentukan? Kepala sekolah. Dibantu oleh pengawas. Baru guru BK sebagai narasumber. Pak Muji, oke bicara. Gimana cara memperlakukan anak didik kita? Wih, maka Bapak menjadi orang yang terhormat dan bahkan nanti akan sibuk konsultasi dengan guru-guru yang lain. Ini yang punya tujuannya hanya Pak Muji, yang lain belum tercerahkan. Ya jadi repot begitu. Akhirnya teh kadang-kadang kita guru BK Pak Muji menghukum anak tidak mengerjakan tugas, sementara gurunya dia tidak mengerjakan tugas nggak apa-apa. Oh, itu lebih gawat kan. Kata anak, wah Bapak guru saya juga nggak apa-apa. Dasar guru BK. Wah gawat kalau sudah disebut dasar guru BK. Gitu. Dasar guru BK. Nggak ada kerjaan sih, jadi yang PR aja diperiksa. Jangan gitu. Itu samakan dulu persepsi kita, samakan dulu langkah kita. Bangun orang tua, ketemu tidak hanya menyangkut uang bangunan dan seragam, tapi termasuk bagaimana kita membawa anak didik, anak-anak mereka yang dititipkan kepada kita. Dengan cara seperti itu, silakan dicoba. Kalau tidak berhasil, Bapak telepon lagi saya. Luar biasa. Terima kasih, Oke, Pak. saya pikir itu Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Bukan saya tidak kangen, tapi saya harus, ini kan di kantor, jadi saya harus ini membuka satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktur SDM yang kebetulan beliau katanya tidak hadir. Saya harus membuka, saya juga harus memberikan materi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dengan satu catatan, belum tentu apa yang saya sampaikan itu benar segalanya. Tetapi manakala Bapak Ibu bisa mencari dan mengikuti, silakan untuk dicoba. Karena bagaimanapun kita bicara berdasarkan sebuah pemikiran untuk kemaslahatan dan keberkahan umat semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikhlas menunggu celotehan saya. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Uman atas pencerahannya. Kemudian ilmu-ilmunya buat kita, Bapak Ibu, 4 poin penting untuk sebagai guru BK yang luar biasa. Tadi beliau mengatakan bahwa kita harus mampu mewujudkan diri kita, yang artinya tidak hanya wujud fisik, tapi juga bisa dilihat, dirasa, juga dicontoh. Kemudian yang kedua, kita harus selalu mengembangkan keilmuan kita, sehingga kita menjadi guru BK yang semuanya tahu, tapi bukan menjadi guru BK yang sok tahu, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita juga harus mampu mengelola sebuah pembelajaran, dalam hal ini layanan. Yang keempat adalah sebagai individu pembelajar. Sekali lagi kita beri appreciate untuk Prof. Perhiasan tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Prof. Uman. Sekali lagi Prof, terima kasih, sehat selalu dan sukses untuk Prof. Uman. Amin. Terima kasih Prof. Ya, oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah. Terima kasih ya Prof. Sama-sama. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC, kepada Bu Reni, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Waktunya cukup cepat ya, karena memang kebetulan narasumber kita ada kegiatan lain. Tapi waktu yang singkat ini saya yakin membuat Bapak Ibu penasaran. Mungkin nanti bisa nggak ya kegiatan berikutnya Prof. Uman bisa hadir lagi. Nah, paling tidak
apa yang disampaikan oleh beliau dalam waktu yang singkat ini bisa membangkitkan semangat kita lagi dan memunculkan ide-ide kita yang mungkin selama ini sudah terpendam dan kita tidak berani untuk menyampaikan kepada siapapun, dan setelah ini kita bisa menyampaikan ide-ide tersebut dan bisa mewujudkannya. Nah, ketika ide tersebut terwujud akan menjadi satu bentuk amal jariah untuk di waktu yang akan datang. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini, ya pastinya memang hari ini weekend, tapi walaupun weekend, Bapak Ibu, besok dan lusa kita masih tetap bersama, belajar bersama, dan saya tetap berharap kita semangat sampai dengan di hari Senin besok ya, dan tidak sedikit pun ada pemikiran, aduh ini di beban atau tidak, jangan seperti itu. Nah, saya akan memberikan satu quote untuk hari ini dari Mortimer Adler. Beliau menyampaikan tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh. Akal terus bertumbuh selama kita hidup. Nah, jadi kita sekarang diberikan nafas, esok diberikan nafas, lusa dan sampai tahun berikutnya kita diberikan nafas, kita akan terus belajar. Bapak Ibu, saya selaku MC hari ini menutup acara dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan di kolom chat.